Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di pembahasan video materi. Kali ini kita akan membahas satu topik bahasan di dalam akuntansi pengantar atau principal accounting yang berjudul Statement of Cash Flows atau mengenai laporan arus kas, atau saya singkat Statement of Cash Flows adalah SOCF. Buku yang akan kita pakai sebagai rujukan untuk pembahasan kali ini adalah bukunya Pak Warren, di mana materi mengenai Statement of Cash Flows ini ada di chapter 16, dimuat di chapter 16 buku Pak Warren. Nah, kita akan membahas laporan arus kas ini dalam beberapa part atau bagian video materi. Di video materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar atas laporan arus kas. Namun sebelum kita mulai membahas, perlu saya ingatkan kembali bahwa ketika kita belajar, sebenarnya belajar apapun itu gitu ya, ketika kita belajar, terutama belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar atau principal accounting ini, maka tidak semestinya kita menghafal materi yang ada. Jangan menghafal. Loh Pak, supaya tidak menghafal bagaimana? Berkali-kali saya sampaikan, kita harus paham. Ketika kita mengerti akan suatu materi, maka dengan sendirinya materi itu akan masuk dan tersimpan di dalam memori otak kita. Nah, ketika itu tersimpan dengan baik, which is artinya kita paham dan mengerti, maka ketika kita mau melakukan pemanggilan ulang atau recalling atas memori itu, maka kita dengan mudah untuk mengeluarkannya. Atau dengan kata lain, automatically kita dengan sendirinya hafal karena kita paham dan mengerti atas materi tersebut. Oke ya, jadi jangan dihafal, tetapi dipahami atau dimengerti. Oke. Kita masuk sekarang ke pembahasan yang pertama, bagian yang pertama, yaitu kita akan bahas mengenai konsep dasar atas laporan arus kas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika kita belajar akuntansi di awal-awal dulu, maka kita pada awalnya diperkenalkan dengan debit kredit, kan gitu. Kemudian diperkenalkan selanjutnya dengan bagaimana melakukan pencatatan akuntansi, atau dengan kata lain bagaimanakah melakukan penjurnalan di dalam akuntansi. Gitu. Nah, kita tahu bahwa tidak semua transaksi atau kejadian atau peristiwa itu nanti harus dicatat secara akuntansi. Atau dengan kata lain, tidak semua kejadian, tidak semua peristiwa atau transaksi itu akan di jurnal. Enggak semuanya, kan gitu. Ada transaksi-transaksi tertentu yang itu kemudian tidak perlu dicatat secara akuntansi. Contohnya adalah misal perusahaan berencana tahun depan untuk melakukan IPO atau go public, initial public offering atas sahamnya. Apakah itu perlu dicatat? Jawabannya adalah tidak. Misal lagi, ini rencananya tahun depan ini target penjualan perusahaan adalah 1000 unit dengan total revenue sebesar misalkan 1 miliar. Apakah yang rencana penjualan dan kemudian rencana pendapatan sebesar 1 miliar itu perlu dicatat? Pak, itu kan revenue kan itu. Iya, itu betul revenue. Tapi pertanyaannya, apakah itu perlu dicatat secara akuntansi atau apakah perlu di jurnal? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kalau begitu apa yang mempengaruhi suatu kejadian atau transaksi atau peristiwa itu perlu dicatat secara akuntansi atau perlu di jurnal? Jawabannya adalah ketika satu transaksi atau peristiwa atau kejadian itu mempengaruhi kondisi ekonomis, substansi ekonomis dari perusahaan, maka itu perlu di jurnal atau perlu dicatat. Kondisi ekonomis itu nggak melulu atau tidak selalu harus melibatkan adanya kas yang masuk atau kas yang keluar. Nggak melulu harus seperti itu. Ya, tidak melulu harus seperti itu. Nah, itu poin yang awal yang harus kita pahami dulu. Nah, jurnal itu apa sih Pak? Loh, ngomong-ngomong tentang jurnal, sebenarnya jurnal di dalam akuntansi itu apa? Jurnal di dalam akuntansi itu kan untuk
mewakili atau mencatat satu transaksi atau peristiwa atau kejadian. Unsur utama dari suatu jurnal itu kan ada dua. Yang pertama adalah nama-nama akun yang terlibat. Nah, nama-nama akun yang terlibat itu mencerminkan ada kejadian atau peristiwa atau transaksi apa. Jadi misalkan kalau ada jurnal, akun di debitnya adalah cash, kemudian di kreditnya adalah capital. Nah, itu menandakan dengan sendirinya kita paham bahwa oh, ada transaksi atau kejadian setoran modal oleh pemilik. Selesai. Tidak perlu kita kalimat panjang-panjang. Tanggal 2 Maret telah terjadi transaksi berupa setoran modal oleh Tuan A kepada unit bisnisnya yang bernama Warteg Bahari. Enggak perlu panjang-panjang seperti itu. Cukup wakili dengan jurnal cash pada setoran modal, cash pada capital A. Selesai. Itu dengan sendirinya kita paham, oh ada peristiwa apa. Gitu ya. Itu unsur yang pertama dari jurnal. Akun-akunnya yang terlibat apa. Kemudian unsur utama dari satu jurnal, yang kedua adalah mengenai nominal angka. Nominal angka ini harus ada. Tidak mungkin ada jurnal kemudian tidak ada nominal angkanya. Itu jelas tidak mungkin kan gitu. Tidak akan pernah ada. Nominal angka itu nanti diwujudkan, diikat dengan suatu satuan mata uang tertentu, entah rupiah kah, atau dolar kah, atau yen, atau yang lainnya. Kan gitu ya. Nah, ketika kemudian ada akun dan kemudian ada nominal angka, nah itulah membentuk satu jurnal di dalam akuntansi. Oke, paham itu ya. Ini saya cuma merefresh lagi. Nah, jurnal itu merupakan pencatatan akuntansi. Jadi semua pencatatan akuntansi itu diawali dengan journalizing, penjurnalan. Oke, paham ya sampai di situ ya tentang jurnal ya. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak semua transaksi atau kejadian atau peristiwa itu kemudian akan dicatat atau akan dijurnal. Tidak semuanya. Ada juga transaksi yang tidak dicatat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika kita dulu belajar akuntansi di awal-awal dan sebelum kita masuk kepada satu bagian dalam siklus akuntansi yang bernama jurnal penyesuaian atau adjusting process, kita di situ ada diperkenalkan dengan istilah yang namanya cash basis versus accrual basis. Cash basis versus accrual basis. Nah, cash basis versus accrual basis itu sebenarnya berbicara tentang apa sih, Pak? Gitu ya. Nah, cash basis, ketika kita berbicara cash basis versus accrual basis, itu kita sedang membicarakan kapankah satu kejadian atau transaksi atau peristiwa itu dapat dijurnal atau dicatat secara akuntansi. Nah, jadi dipahami lagi ya, diingat-ingat lagi ya, ada namanya cash basis versus accrual basis. Nah, accrual basis di sini kemudian ada lagi yang jangan bingung, kemudian ada lagi namanya itu deferral versus accrual. Nah, itu berbeda. Konteks pembicaraannya lain, jangan dicampur adukkan. Sekali lagi saya ulang, ketika kita berbicara cash basis versus accrual basis dengan ketika kita berbicara deferral versus accrual, itu konteks pembicaraannya berbeda. Kalau kita berbicara tentang cash basis versus accrual basis, maka kita sedang berbicara mengenai kaidah yang dicatat atau yang dijurnal itu saat pencatatan atau penjurnalannya itu kapan atas transaksi atau peristiwa atau kejadian itu. Kapan harus dicatat? Apakah kondisi ketika X atau kondisi ketika Y? Itu berbicara tentang kapan suatu kejadian atau transaksi itu perlu dicatat. Kapan waktu pencatatannya? Nah, itu nanti berbicaranya tentang cash basis versus accrual basis. Tetapi kalau kemudian pembicaraannya mengenai accrual versus deferral atau deferral versus accrual, itu pembicaraannya adalah mengenai jenis-jenis penyesuaian. Oke, jenis-jenis penyesuaian. Jadi kalau kita berbicara deferral versus accrual, itu berbicara tentang jenis-jenis adjusting atau adjustment. Ya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau deferral
versus accrual itu sifatnya kumulatif. Ya, kumulatif artinya akan ada semuanya. Sementara kalau kita berbicara cash basis versus accrual basis itu sifatnya pilihan atau alternatif, bukan kumulatif. Artinya kalau kita pakai cash basis maka kita nggak bisa pakai accrual basis. Sebaliknya kalau kita pakai accrual basis maka kita tidak bisa pakai cash basis. Nah, akuntansi yang kita pakai itu semuanya mazhabnya adalah accrual basis. Ya, mazhabnya adalah accrual basis. Buku-buku yang kita pelajari itu semua mazhabnya adalah accrual basis. Loh Pak, sebenarnya apa sih Pak cash basis versus accrual basis? Dulu sudah pernah kita pelajari bahwa cash basis versus accrual basis itu menentukan kapan suatu transaksi atau kejadian itu akan dijurnal. Kalau cash basis, dia bilang bahwa under cash basis suatu kejadian atau peristiwa atau transaksi itu akan dicatat hanya ketika suatu kejadian atau transaksi itu ada realisasi atas cash-nya. Artinya itu ada cash yang masuk baru dicatat, ada cash yang keluar baru dicatat. Barangnya sudah dipakai tetapi kemudian belum ada cash yang dikeluarkan gitu misalkan, maka under cash basis itu nggak dicatat. Oke. Nah kemudian itu kalau cash basis, pokoknya ada kas keluar baru dicatat, ada kas masuk baru dicatat. Kalau kejadian belum ada cash yang keluar atau cash yang masuk, maka tidak akan dicatat. Misalkan karyawan sudah bekerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Gajiannya nanti misalkan tanggal 5 bulan berikutnya. Under cash basis, maka pada tanggal 30 itu under cash basis nggak ada jurnal. Kenapa? Karena nanti cashnya akan out pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi tanggal 30 pas mau periode pelaporan atau tanggal 31 pas mau periode pelaporan nggak akan ada jurnal. Itu under cash basis. Berbeda dengan cash basis, ada accrual basis. Kalau accrual basis bukan mengenai cash yang in atau cash yang out yang menentukan kapan dicatatnya. Under accrual basis, suatu jurnal atau peristiwa itu akan dicatat ketika ada substansi ekonomi yang berubah atau yang terpengaruh. Misal tadi saya lanjut contohnya yang tadi, karyawan sudah bekerja tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 katakanlah misal. Nah gajiannya, bayarannya nanti dibayarkannya tanggal 5 bulan berikutnya. Nah tanggal 31 ketika perusahaan itu mau membuat suatu laporan keuangan, maka harus diakui ada utang gaji atau utang upah antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Even walaupun belum dibayar, belum ada cash out. Harus diakui itu under accrual basis. Kenapa? Karena secara substantif ekonomik, keuntungan ekonomik itu sudah dinikmati oleh perusahaan. Lah kan karyawannya sudah bekerja selama 30 hari katakanlah demikian. Jadi ada substansi ekonomi yang terpengaruh di situ. Nah, under accrual basis itu harus dicatat. Oke. Ngerti ya? Paham ya? Oke. Jadi intinya adalah cash basis itu 100% akan berpatokan kepada cash, baik cash in maupun cash out. Sementara kalau accrual basis tidak berpatokan kepada cash, berpatokannya kepada substansi ekonomik terpengaruh atau tidak. Gitu ya. Itu saya refresh lagi untuk pembahasan mengenai laporan arus kas ini. Dan kita harus paham itu dulu. Kalau itu tidak paham nanti akan mumet nanti ya. Oke, jadi kan tadi aturannya adalah ketika kita belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar atau akuntansi apapun itu ya, itu kita jangan sekali-kali menghafal. Yang harus kita lakukan adalah paham. Oke, sekarang kita sudah paham ya bahwa ternyata ada jurnal di dalam akuntansi. Jurnal itu intinya isinya dua, yaitu akun yang terlibat apa dan berapa nominal angkanya harus ada itu. Dan kemudian ternyata tidak semua transaksi atau peristiwa itu akan di jurnal. Terus
Oh, ternyata kalau kita berbicara tentang kapan waktu atau timing untuk melakukan pencatatan atau penjurnalan akuntansi, itu ada cash basis ataukah accrual basis yang dipakai metodenya. Dan yang dipakai di dalam akuntansi adalah semuanya kita pakai under accrual basis, bukan cash basis. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada transaksi yang perlu dicatat dan ada juga transaksi yang tidak perlu dicatat. Tergantung. Kalau itu tidak mempengaruhi atas kondisi ekonomik satu unit bisnis, ya nggak perlu dicatat. Itu ya. Kan tadi pencatatan atau penjurnalan itu syaratnya harus ada dua. Akun yang terlibat apa, dan kemudian yang kedua ada nominal angkanya. Kalau misalkan ada akun yang terlibat seperti misalkan tahun depan diprediksikan akan ada pendapatan sebesar misalkan 1 miliar, kan di jurnal akunnya bisa Pak itu Pak. Berarti misalkan pendapatannya itu semuanya tunai, berarti cashnya di debit, kemudian sales revenue di kredit, kan bisa ada apa namanya itu, ada akunnya Pak. Kemudian nominalnya ada Pak 1 miliar. Tapi pertanyaannya, apakah itu secara substansi, secara substansi ekonomik mempengaruhi perusahaan? Jawabannya adalah tidak. Uang itu baru rencana. Ya, baru rencana. Kemudian tadi ada contoh tadi mengenai perusahaan berencana untuk go public. Apakah itu harus di jurnal? Perlu dicatat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Go public, menjual sahamnya di bursa. Nah, itu akunnya apa gitu loh? Nggak ada akunnya. Misalkan mau go public, rencananya mau ngejual saham sebesar 500 juta. Oke, angkanya ada 500 juta. Tapi rencana untuk go public, akunnya apa? Gitu ya. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian di satu sisi, di lain sisi, kita juga bisa melihat bahwasannya ada transaksi-transaksi yang sifatnya itu melibatkan cash, dan ada juga transaksi-transaksi yang bersifat tidak melibatkan cash. Jadi ada cash transaction, ada juga non cash transaction. Kalau cash transaction itu transaksinya akan melibatkan cash. Contohnya membeli perlengkapan, cash di debit, supplies di kredit. Nah, itu melibatkan cash. Ya, melibatkan kas. Ada juga transaksi yang tidak melibatkan kas. Tapi kalau tidak melibatkan kas berarti nggak perlu dicatat Pak. Oh, dicatat. Kenapa? Kita pakai accrual basis. Ya, kita pakai accrual basis. Nggak mesti kemudian transaksi itu harus ada kaitannya melibatkan cash in atau cash out. Nggak harus. Ya, oke ya. Jadi kita pakai accrual basis. Nah, under accrual basis ada transaksi-transaksi, ada jurnal yang melibatkan kas, ada juga jurnal yang tidak melibatkan kas. Yang melibatkan kas contohnya yang tadi ya, cash pada supplies, beli perlengkapan tunai. Kemudian ada juga yang non cash transaction. Apa Pak contohnya? Depresiasi atau penyusutan. Nah, jurnalnya kan berarti depreciation expense pada accumulated depreciation. Kan gitu. Apakah itu ada pelibatan kas di dalamnya? Nggak ada kas yang terlibat. Paham ya sampai di situ ya? Oke, jadi ada transaksi yang melibatkan kas, ada juga transaksi yang tidak melibatkan kas. Nggak ada masalah. Ya, tetap kedua-duanya dicatat. Kenapa dicatat? Kalau transaksi itu mempengaruhi kondisi ekonomi di satu perusahaan. Ingat, kita pakai under accrual basis. Nah, berikutnya lagi. Kalau kita berbicara tentang laporan keuangan atau financial statement, maka kita tahu bahwa laporan keuangan itu macam-macamnya ada beberapa. Yang pertama dibuat, dulu kita diajari dan kita belajar di akuntansi dasar. Yang pertama kali dibuat laporan keuangan itu adalah income statement. Ya, income statement. Atau ada lagi yang menyebutnya income statement itu nama lainnya adalah statement of comprehensive income. It's okay. Yang jelas ada laporan laba rugi yang pertama yang dibuat. Kemudian yang kedua yang dibuat adalah laporan perubahan modal atau statement of changes in equity. Dulu kita kan begitu. Jadi yang pertama income statement, yang kedua laporan perubahan modal.
ya, statement of changes in equity. Kemudian yang ketiga yang kita buat adalah baru neraca atau statement of financial position. Itu laporan keuangan yang ketiga. Nah, selama ini yang kita sudah pelajari kan ini di akuntansi dasar, yaitu income statement, kemudian laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Itu yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, terus sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya laporan arus kas, atau statement of cash flows, atau saya singkat SOCF ini. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk laporan keuangan tersendiri yang terpisah dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang terpisah, berdiri sendiri. Nah, namanya adalah laporan arus kas atau statement of cash flows. Berarti tanpa kita perlu melihat definisinya, maka kita sudah kita sudah dapat mengerti bahwa oh, ini pasti nanti berbicara tentang bahwa laporan arus kas ini nanti akan membicarakan tentang pergerakan kas mulai dari awal sampai akhir, kan gitu ya. Itu statement of cash flows atau laporan arus kas. Nah, berarti kedudukannya sama dengan neraca, sama dengan laporan laba rugi, sama dengan laporan perubahan modal. Ini merupakan jenis laporan keuangan yang keempat. Nah, satu lagi laporan keuangan tentunya adalah catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Ini yang kelima. Jadi ada 5 ya. Kalau lengkap itu berarti ada 5 item komponen dari suatu laporan keuangan. Oke, dapat dipahami itu ya. Berikutnya. Oke, kita sudah paham sampai di sini bahwa laporan arus kas itu berdiri sendiri, sejajar kedudukannya dengan laporan laba rugi dan neraca. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, yang menarik bagi kita pertanyaannya adalah why must statement of cash flows? Kenapa harus ada sendiri namanya laporan arus kas? Kalau itu kas, Pak, kalau kas itu kan sudah include atau masuk di dalam neraca kan gitu. Bener nggak? Iyalah, bener lah, bahwa kas atau cash itu merupakan bagian dari assets. Assets ada tercantum dilaporkan di dalam neraca. Kan neraca atau balance sheet atau statement of financial position itu memberikan informasi kepada pengguna mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, posisi keuangan itu maksudnya adalah posisi sumber daya atau resources yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnis. Resourcesnya berapa, sumber pendanaannya dari mana saja, dari utangnya berapa dan dari pemiliknya berapa, kan gitu. Itu kan cash sudah ada masuk di dalamnya, Pak. Kenapa kemudian dimunculkan sendiri ada namanya laporan arus kas? Kalau begitu ya satu-satu aja sekalian gitu. Ada laporan arus kas, kemudian di bawahnya ada laporan arus piutang gitu misalkan, ada lagi nanti laporan fixed asset dan seterusnya. Apakah seperti itu gitu loh? Jawabannya adalah oh, ternyata tidak. Tadi sudah kita bahas bahwa laporan keuangan itu macam itemnya ada 5, termasuk salah satunya yang berdiri sendiri adalah laporan arus kas. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya atau berpikir, kenapa Pak cash atau laporan arus kas itu perlu dibuatkan sendiri laporan khususnya dan harus berdiri sendiri? Nah, itu loh pertanyaannya. Jadi, why must statement of cash flows? Kenapa harus ada laporan tersendiri yang terpisah mengenai akun kas ini? Nah, ini menarik. Ya, ini menarik. Maka jawabannya ada beberapa. Ya. Tapi jangan berpikir bahwa kemudian ada laporan atas aset tetap sendiri, laporan atas utang sendiri, itu nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Kenapa? Pertimbangannya apa? Kok cash itu kemudian dibuatkan laporan khusus tersendiri yang terpisah dari neraca? Tuh, jawabannya adalah atau alasannya, alibinya adalah bahwa pertama, cash adalah the most liquid assets. Kita mengerti, kita paham bahwa yang namanya kas atau cash itu merupakan asetnya perusahaan yang paling liquid, yang paling cair. Nah, yang paling liquid. Kalau piutang, ya itu liquid juga,
Cuman lebih likuidan lagi adalah cash. Kan gitu. Aset tetap, oh itu jelas tidak liquid kan gitu. Kendaraan apakah itu liquid? Tanah, bangunan apakah itu liquid? Bisa dicairkan dengan mudah ya. Kata-kata liquid ini maksudnya adalah bisa diubah dengan mudah menjadi bentuk yang lain. Gitu loh. Ya. Kalau cash, oh gampang sekali diubah menjadi bentuk yang lain. Kita beli apapun pakai cash. Kan gitu. Jadi artinya cash itu paling gampang, paling mudah untuk diubah. Tapi kalau kita punya tanah, untuk diubah menjadi mobil gitu, caranya gimana? Ya harus dijual dulu, kemudian dijualnya itu baru dapat cash, cashnya baru diubah menjadi mobil, kan gitu, panjang itu urusannya ya. Jadi the most liquid assets ternyata adalah cash, tidak ada lain lagi. Yang paling liquid, yang paling bisa diubah menjadi bentuk yang lainnya, itu hanyalah akun cash, hanyalah aset yang bernama cash. Itu alibi yang pertama. Kemudian alibi yang kedua adalah bahwa yang namanya cash itu merupakan the blood of the business. Cash itu merupakan darahnya bisnis. Kalau satu perusahaan itu kemudian tidak punya cash, atau cashnya itu cuma sedikit atau kurang gitu ya, itu ibaratnya orang atau manusia, maka unit bisnis atau perusahaan itu kayak orang yang anemia, kekurangan darah, akan lesu, kemudian tidak bisa bergerak, kemudian ya cuman kelamsi gitu ya, kelemek, atau bahkan mungkin cuma ya duduk-duduk dan tidur-tiduran aja, nggak bisa berdiri, apalagi berlari kan gitu. Sama juga bahwa ketika satu perusahaan itu dia kekurangan cash, artinya kekurangan darah, maka dia tidak akan bisa untuk menjalankan proses bisnisnya itu dengan cepat. Dia nggak bisa menjalankan proses bisnisnya itu dengan sebagaimana mestinya, nggak bisa. Kenapa? Kurang darah, kurang cash gitu loh. Paham ya? Kalau kita lihat di siklus di satu perusahaan, maka kita akan dapat lihat seperti ini. Cash itu harus dipunyai atau dimiliki oleh perusahaan. Fungsinya untuk apa? Oh, untuk membeli barang dagangan. Dia purchase barang dagangan atau inventory. Kemudian inventorinya dia akan jual. Sebagian secara tunai akan terkonversi langsung menjadi cash ini inventorinya. Sebagian lagi dia akan penjualannya secara non tunai menjadi piutang atau account receivable muncul di sini. Kemudian kan ujung-ujungnya piutang atau account receivable ini tetap akan ditagih dan kemudian bertransformasi berubah menjadi cash. Jadi berawal dari cash, berakhir juga dengan cash. Kan gitu. Sehingga circular proses bisnisnya itu akan tetap semuanya ini cash ini mengalir di sini. Sehingga disebut sebagai the blood of the business. Tetap cashnya ini akan mengalir di sini. Paham ya? Nah, keuntungan atau profit yang dihasilkan dari perusahaan ketika dia menjalankan proses bisnis itu diambil dari sini. Kan ketika cashnya dikeluarkan, kemudian ada cash masuk di sini, pasti cash out akan selalu lebih kecil daripada cash in. Sehingga kemudian selisihnya itu adalah profit. Kan gitu. Tujuan dari unit bisnis adalah maximizing profit, yaitu memaksimalkan selisih antara cash out dengan cash in. Harus lebih besaran cash in. Kalau lebih besar cash out itu namanya rugi. Nah, itu bukan tujuan dari unit bisnis menjalankan satu kegiatan bisnis. Paham ya sampai di sini ya? Nah, lantas berikutnya, kenapa kok laporan keuangan yang berupa laporan arus kas ini harus ada? Bahwa setiap transaksi akan selalu bermuara pada cash. Percaya atau tidak, silakan dipikirkan bahwa semua transaksi itu ujung-ujungnya harus dan akan bermuara pada cash. Yang paling simpel yang ini tadi, ngejual barang atau inventory secara non tunai, muncul account receivable, tapi ujung-ujungnya kan account receivable ini akan berujung pada cash. Lupa, bener Pak, saya paham itu. Nah, sekarang kalau perusahaan membeli mesin Pak, misalkan Pak, membeli mesin itu kan berarti kan cuma ada cash out Pak, nggak ada cash in-nya. Nanti dulu, ketika perusahaan membeli mesin, maka cash-nya akan out, bener, dia terus mendapatkan mesin. Nah, sekarang saya tanya, mesinnya itu dipakai atau enggak? Oh, dipakai Pak.
dipakai untuk menghasilkan produk atau berproduksi. Oke, paham ya? Menghasilkan produk, kata kuncinya. Produknya dijual atau didiemin aja? Lalu dijual, Pak. Kalau dijual ujung-ujungnya dapat cash nggak? Dapat, Pak. Lah kan muaranya cash juga. Jadi beli mesin muaranya adalah untuk menghasilkan cash. Kan kalau nggak ada mesinnya, nggak ada mesin produksinya, apakah kemudian cashnya bisa masuk? Nggak bisa. Ngerti ya? Ya, sehingga ada istilah namanya pengeluaran bersifat produktif dan pengeluaran bersifat konsumtif. Pengeluaran bersifat produktif itu kemudian kalau cash-nya out, nanti ada cash in-nya, itu namanya produktif. Kalau cash out saja kemudian tidak ada cash in-nya, itu namanya pengeluaran konsumtif, nggak ada cash in-nya. Paham itu ya? Jadi setiap transaksi itu akan bermuara semuanya pada cash. Jadi ini cash menjadi penting, harus kita lihat. Paham? Itu alibi yang ketiga. Terus berikutnya kita harus paham bahwasanya profit itu tidak sama dengan cash. Nah, ini hati-hati. Ketika kita butuh informasi mengenai kinerja bisnis yang sudah dijalankan oleh satu perusahaan, maka kita akan melihat income statement tentunya. Nah, income statement, the bottom line of the business yang dimuat di dalam income statement itu adalah yang paling bawah, berbicara tentang net income. Nah, net income itu nanti akan menjadi indikator sukses tidaknya suatu perusahaan menjalankan proses bisnis. Net income itu merupakan profit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah net income atau profit tersebut itu sama dengan cash? Bahasa simpelnya gini, kalau perusahaan tahun 2019 dia punya net income misalkan 500 juta. Apakah dengan demikian perusahaan tersebut di periode itu punya cash sebesar 500 juta? Jawabannya adalah tidak. Kalau ditanya ke perusahaan itu, oke, kamu punya net income sebesar 500 juta. Ketika dilihat di neraca akun cash, loh, cashnya kok cuma katakanlah misalkan 100 juta. Gimana nih? Profit kamu 500 juta loh, tapi kok cashmu cuma 100 juta. Yang 400 juta kemana nih? Nah, itu salah. Ya, pertanyaan itu salah betul, menandakan atau mencirikan bahwasanya yang bersangkutan tidak paham akuntansi. Jadi, yang namanya profit itu beda dengan cash. Profit berbeda dengan cash. Loh Pak, kok bisa demikian? Kenapa Pak? Ingat, karena tadi kita pakai accrual basis. Balik lagi ke sini. Kita pakai accrual basis. Kan kita mencatat semua transaksi yang belum tentu itu nanti cashnya sudah ada. Sudah in atau sudah out. Kita pencatatan kita tidak berkiblat kepada cash in atau cash out-nya. Tetapi kita akan berkiblat kepada apakah ada substansi ekonomi yang terpengaruh. Di dalam pencatatan akuntansi barulah di jurnal. Nah, kalau begitu, tidak semua transaksi itu melibatkan kas. Yang kita catat di sini. Ada banyak transaksi yang tidak melibatkan cash, tapi sudah dicatat. Dan itu sah. Sah, Pak. Itu betul. Nggak ada masalah gitu loh. Sehingga ujung-ujungnya kalau kita pakai accrual basis, semua transaksi yang tidak melibatkan cash tetapi memiliki pengaruh substantif terhadap kondisi ekonomi unit bisnis, maka harus dicatat. Itulah nanti kemudian mendatangkan profit, selisih antara revenue dan expense. Kalau begitu selisih antara revenue dan expense-nya ini tidak semuanya berupa cash. Tidak semuanya berwujud cash. Paham ya dari situ ya? Seperti contoh gampangnya lah, depresiasi atau penyusutan. Apakah itu melibatkan cash? Enggak kan? Enggak. Nah, saya tanya, dicatat atau tidak? Oh, dicatat Pak, ada jurnalnya. Masuk enggak di dalam income statement? Oh, masuk Pak, di situ ada depreciation expense. Kalau itu kemudian ada depreciation expense, ngaruh enggak ke profit? Loh, ngaruh Pak, kan ada di income statement. Nah, kalau ini ngaruh, berarti kan sekarang beda toh antara profit dengan cash. Oke? Dapat dipahami itu ya. Jadi alasannya adalah kenapa kok kemudian profit tidak sama dengan cash? Karena kita menerapkan accrual basis. Sehingga pesannya adalah oke,
Kita jangan melulu terus-terusan melihat profit. Oke, indikator bisnis itu sukses atau tidaknya dilihat based on profitnya, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi lihatlah, ini ada akun yang penting loh, namanya cash. Itu message-nya. Sehingga dengan demikian, karena profit itu tidak sama dengan cash, oh kalau begitu kita butuh dong informasi khusus tentang cash, pergerakannya seperti apa. Oke, dapat dipahami itu? Nah, itulah sehingga ini merupakan 4 alasan atau alibi kenapa kemudian kita butuh laporan keuangan yang bernama Statement of Cash Flows. Oke, dapat dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba definisikan dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Statement of Cash Flows. Jadi kita sudah tahu alasannya tadi kan, bahwasanya oh harus ada nih suatu laporan khusus yang namanya laporan arus kas. Nah kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas itu atau Statement of Cash Flows itu apa? Jadi Statement of Cash Flows by definition, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa simpelnya adalah bahwa laporan arus kas itu memberikan informasi mengenai posisi kas mulai dari awal sampai akhir. Nah selisih atau pergerakan perbedaannya itu dipakai untuk apa aja, atau diperoleh dari mana saja dan dipakai untuk apa aja, intinya kan gitu. Tapi kita lihat by definition apa sih sebenarnya laporan arus kas itu. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai pergerakan atau mutasi. Kalau yang namanya pergerakan atau mutasi berarti ada mutasi tambah dan mutasi kurang, atau ada cash in dan cash out. Saya ulang, laporan keuangan yang memberikan informasi pergerakan atau mutasi kas, cash in dan cash out atas suatu unit bisnis di periode tertentu. Oh, jadi kalau begitu laporan arus kas ini nanti bahasannya adalah bahasan terkait dengan periode. Bukan terkait dengan satu spesifik date tertentu seperti di neraca. Kalau begitu ini nanti heading atau judul laporan arus kas itu nanti tanggalnya atau periodenya, waktunya itu sama dengan income statement, yaitu periode. Kan kalau neraca itu bukan periode, neraca itu tanggal tertentu, misalkan tanggal 31 Desember tahun 2019 kan gitu. Beda kalau income statement itu adalah for the year ended 31st Desember 2019 gitu misalkan. Jadi kalau income statement sudut pandangnya adalah periode. Kalau periode adalah ada titik awal, ada titik akhir. Sama juga dengan laporan arus kas, berarti ada titik awal, ada titik akhir, ada saldo awal dan ada saldo akhir nanti. Beda dengan neraca. Kalau neraca nggak ada saldo awal, saldo akhir nggak ada. Neraca itu tanggalnya spesifik date. Misal 31 Desember 2019 dan itu namanya adalah saldo akhir. Gitu ya, dapat dipahami ya. Jadi intinya laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai mutasi atau pergerakan kas dari awal sampai akhir di suatu entitas bisnis tertentu. Oke. Nah kalau begitu, ketika kita membaca laporan arus kas atau Statement of Cash Flows, maka informasi apa saja sih sebenarnya yang dapat kita peroleh dari Statement of Cash Flows tersebut? Oke, ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh, antara lain real cash yang diperoleh dari aktivitas inti proses bisnis perusahaan. Jelas, kalau kita membaca laporan arus kas, pasti kita akan mendapatkan informasi, oh ini satu perusahaan ini sudah menjalankan proses bisnis. Nah, dapat duit berapa? Dapat cash berapa? Itu jelas akan tercermin, dapat kita lihat di dalam laporan arus kas. Ya, real cash. Loh Pak, kalau begitu yang namanya laporan arus kas itu pasti disusun dengan menggunakan prinsip cash basis dong Pak, bukan accrual basis. Jawabannya adalah exactly yes. Kalau income statement kemudian neraca itu dia angka-angka yang di situ itu bukan angka-angka secara cash basis, ya, melainkan angka-angka secara accrual basis. Nah, khusus untuk laporan arus kas, angka-angka yang tersaji di situ itu semuanya sudah cash basis. Jadi pasti ada real cash in dan real cash out.
Sehingga kita dapat informasi dari laporan arus kas berupa real cash yang diperoleh dari aktivitas inti proses bisnis perusahaan. Bukan hanya real cash yang diterima, tetapi juga real cash yang dikeluarkan atau dibayarkan tentunya. Dapat kita lihat dari laporan arus kas. Berikutnya, informasi mengenai kemampuan untuk membayar utang. Nanti kalau kita melihat laporan arus kas, di dalamnya ada sekian kas, sekian bagian dari cashnya itu digunakan untuk membayar utang gitu misalkan. Itu tercermin ada di dalam laporan arus kas. Dan itu tidak akan bisa kita lihat di dalam neraca. Enggak juga bisa kita dapatkan di dalam income statement. Periode ini perusahaan sudah membayar utang berapa? Enggak kelihatan, ya, enggak kelihatan. Berikutnya, kemampuan untuk membayar dividen. Nah, kita sudah belajar waktu kita membahas mengenai corporation, bahwasanya salah satu syarat bagi satu perusahaan itu untuk membayarkan dividen adalah bahwasanya perusahaan itu punya cash yang mencukupi, barulah dia bisa membayarkan cash dividen. Nah, kalau cashnya aja nggak cukup, nggak punya gitu loh, cashnya sedikit, mana bisa dia membayarkan cash dividen, kan gitu. Kalau kita investor itu melihat laporan arus kas dan ternyata kasnya banyak, kok kemudian kemarin nggak membayar dividen, kebangetan ini perusahaannya, kan gitu ya, gitu ya. Nah, jadi kemampuan untuk membayar dividen dapat kita lihat based on laporan arus kas. Terus, investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode itu perusahaan itu sudah berinvestasi dalam bentuk apa aja. Itu kelihatan di situ, dapat kita baca di dalam laporan arus kas. Digunakan untuk membeli saham sekian rupiah. Digunakan untuk membeli obligasi sekian rupiah. Digunakan untuk beli mesin produksi sekian rupiah. Nah, itu semuanya ada tercatat dilaporkan di dalam laporan arus kas. Berikutnya, penggunaan kas di periode lalu. Periode lalu maksudnya adalah periode pelaporan ya. Jadi kita sudah ngerti, tadi kan ada real cash yang diperoleh atau diterima, dan juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai penggunaan kas di periode yang lalu itu. Cashnya berapa sih yang digunain, kemudian peruntukannya untuk apa aja, pos-posnya, item-itemnya, apakah untuk berinvestasi atau membeli mesin tadi, atau kemudian cashnya diperoleh dari menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi. Nah, itu semuanya ada di situ ya, ada di situ penggunaan kas di periode lalu. Berikutnya, prediksi kemampuan perusahaan untuk generating cash di waktu yang akan datang. Jadi, to some extent, sejauh batas tertentu, maka dengan menggunakan statement of cash flows kita bisa memprediksi kira-kira tahun depan ini perusahaan ini bisa generating cash berapa ya, kan gitu. Kemudian peruntukannya digunakan untuk apa aja ya. Nah, itu bisa diprediksi based on laporan arus kas. Nah, ini adalah beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari laporan arus kas, yang mana informasi-informasi ini tidak akan diperoleh, tidak bisa kita dapatkan dengan kita membaca income statement atau neraca, apalagi laporan perubahan modal. Jelas nggak akan ada kelihatan di situ. Dapat dipahami itu ya? Oke. Nah, terus. Jadi intinya statement of cash flows itu akan melaporkan pergerakan atau mutasi cash. Jelas itu ya. Kalau yang namanya pergerakan berarti ada posisi awal, kemudian bergerak itu berarti ada mutasi tambah, kemudian mutasi kurang, dan endingnya ada saldo akhir. Itu namanya pergerakan atau mutasi cash. Saya ulang, berarti ada saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang, saldo akhir. Nah, poin yang saya sebutkan tadi, ada 4 hal tadi: saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang, dan saldo akhir. Nah, keempat hal inilah nanti yang akan ada di dalam laporan arus kas.
Dan sudah kita pahami tadi, dan sudah kita sebutkan tadi bahwa laporan arus kas itu pasti sifatnya adalah accrual basis. Sifatnya adalah cash basis, bukan accrual basis. Ya, kalau begitu laporan arus kas itu pasti semuanya cash, yaitu cash in dan cash out. Transaksi yang tidak melibatkan cash nggak akan ada, tidak akan tercatat, bukan nggak tercatat ya, tidak akan dimasukkan atau tidak akan dilaporkan di dalam laporan arus kas. Sehingga non cash transaction tidak akan masuk di dalam laporan arus kas, nggak akan. Jadi komponen pembentuk laporan arus kas itu adalah hanya semua transaksi yang melibatkan cash. Adapun non cash transaction dicatat Pak, dicatat kan kita pakai accrual basis. Non cash transaction yang tidak melibatkan cash tidak akan dilaporkan di dalam laporan arus kas. Dapat dipahami itu ya. Nah, contoh contoh transaction yang tidak melibatkan cash atau non cash transaction itu apa aja? Ada banyak. Misal depresiasi tadi, amortisasi, ini kan jurnalnya nggak ada pelibatan cash. Pembayaran dividen saham nggak ada ngelibatin cash juga. Tidak ada cash out ketika satu entitas membayarkan dividen saham. Setoran modal berupa non cash. Jadi perusahaan menerbitkan saham sebagai apa ya? Sebagai penyeimbangnya ternyata bukan cash yang diterima, tapi non cash. Misalkan tanah gitu ya, tanah dan bangunan, mesin produksi. Ada pemodal, setornya bukan cash, tetapi dia setor mobil atau kendaraan. Nah itu non cash, nggak ada melibatkan cash. Dicatat nggak di dalam bukan dicatat ya, dilaporkan atau tidak di dalam laporan arus kas? Tidak akan dilaporkan di situ. Namun mungkin saja itu akan dicatat di additional notes atas laporan arus kas. Dapat dipahami itu ya. Nah, berikutnya, kalau kita menelisik lebih dalam lagi ke dalam yang namanya statement of cash flows, ternyata nanti di dalam laporan arus kas itu semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan ngefek kepada cash itu akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori atau 3 jenis kegiatan. Sekali lagi saya ulang, pengelompokan semua kejadian atau peristiwa atau transaksi atau aktivitas yang melibatkan cash dan dilaporkan di dalam laporan arus kas, itu semua kegiatannya akan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah cash flows from operating activities. Yang kedua adalah cash flows from investing activities. Dan yang ketiga adalah cash flows from financing activities. Jadi ada 3 kelompok kegiatan sehubungan dengan semua transaksi yang terkait dengan cash ini. Yaitu yang pertama arus kas. Arus kas itu berarti cash in dan cash out ya. Itu namanya cash flow. Cash in dan cash out. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada 3 kelompok aktivitas. Oke. Nah, klasifikasi atau pengelompokan cash flows from operating, investing, dan financing ini hanya ada di dalam laporan arus kas tentunya ya. Tidak ada di laporan yang lainnya. Nggak ada. Ini hanya khusus diperuntukkan untuk dalam rangka menyusun laporan arus kas. Paham ya? Nah, kita bahas satu persatu. Cash flows from operating activities. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasional bisnis perusahaan. Kalau kita berbicara cash flow, sekali lagi saya ingatkan, ini maksudnya terminologinya adalah cash in dan cash out. Nah, dari aktivitas operasi, apa sih karakteristiknya dari pengelompokan aktivitas yang berasal dari aktivitas operasi itu? Yang pertama, cash yang diperoleh dari atau digunakan untuknya itu adalah diperuntukkan untuk aktivitas inti dari operasi bisnis. Artinya cash in dan cash out-nya itu terkait dengan operasi bisnis inti perusahaan. Kan tadi judulnya adalah operating.
Ya, kalau begitu kata kuncinya adalah operating. Ada operasi proses bisnis. Sehingga cash in dan cash out yang related to bisnis proses utama dari perusahaan itu nanti akan terklasifikasikan ke dalam cash flows from operating activities. Dapat dipahami itu ya? Nah, kalau yang dimaksud dengan operating atau proses bisnis atau operasi bisnis itu apa sih, Pak? Operasi bisnis atau proses bisnis dari suatu perusahaan itu tentunya akan dapat kita lihat di dalam income statement. Income statement itu berbicara tentang revenues dan expenses. Jadi, bahasa gampangnya, cash yang terlibat untuk bisnis proses suatu perusahaan atau operasi bisnis perusahaan itu nanti artinya cash yang diperoleh dari revenues dan cash yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk expenses. Paham ya? Revenues itu kan berarti logikanya adalah cash in. Sementara kalau expenses itu logikanya adalah cash out. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke. Operasi bisnis normal perusahaan tadi kan sudah saya sebutkan bahwasanya itu dapat kita lihat di dalam income statement. Income statement isinya revenue, artinya ada aktivitas penjualan. Ada aktivitas pemberian layanan oleh perusahaan yang mendatangkan revenue. Kemudian ingat konsep matching cost against revenue. Ingat sekali lagi konsep matching cost against revenue. Setiap ada revenue pasti ada pengorbanan, ada cost di dalamnya. Setiap ada revenue pasti ada cost yang dikorbankan atau dikeluarkan. Berarti ada expenses. Nah, revenue dan expenses semuanya akan dimuat di dalam income statement. Jadi logikanya berarti cash flows from operating activities adalah cash flows yang kemudian transaksinya akan berada dan diwadahi di dalam income statement. Logikanya kan begitu. Dapat dipahami ini ya. Jadi intinya rangkumannya dari penjelasan ini adalah bahwa cash flows from operating activities adalah terkait dengan cash in dan cash out yang semua transaksinya akan bermuara ujung-ujungnya berada di dalam income statement. Nah, kalau kita berbicara income statement, pasti itu kan berbicara tentang jangka pendek, yaitu maksimal 1 tahun atau 1 periode akuntansi, whichever is longer. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kalau kita berbicara income statement, itu jangka periodenya adalah jangka pendek. Kenapa? Karena cuma 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sehingga kita punya simpulan lagi, kalau cash flows from operating activities tentunya itu akan fokus transaksinya itu adalah hanya jangka pendek saja. Nggak mungkin jangka panjang. Yang fokusnya jangka pendek itu kalau kita lihat di neraca, asetnya itu disebut sebagai current assets. Ngerti? Kemudian kalau kita lihat di sisi liabilities, L, maka utangnya disebut sebagai utang lancar atau current liabilities. Oke? Simpulan ketiga yang dapat kita peroleh dari sini adalah bahwa kalau begitu cash flows from operating activities itu nanti related only to current assets dan current liabilities. Ngerti sama di sini? Jadi ada 3 simpulan ya tadi ya. Jadi simpulan yang pertama adalah bahwa yang namanya cash flows from operating activities itu terrefleksikan di dalam income statement. Simpulan pertama. Simpulan kedua, bahwa cash flows from operating activities jangka waktu transaksinya itu adalah jangka pendek, maksimal 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Oke, simpulan yang kedua. Simpulan yang ketiga, cash flows from operating activities, nanti aktivitas yang di jurnal itu akan terkait dengan current assets dan current liabilities. Bagaimana dengan fixed asset, Pak? Enggak, fixed asset tidak akan ngaruh dimasukkan ke dalam klasifikasi operating activities. Enggak.
Bagaimana dengan equities, Pak? Enggak. Equities itu juga bukan merupakan bagian dari cash flows from operating activities. Dapat dipahami ya sampai di sini ya. Jadi dipahami, bukan dihafalkan. Jangan sekali-kali menghafal. Nah terus, cash flows from operating activities logikanya itu akan berfokus kepada cash in. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Oke, mari kita telisik lagi. Tadi kan kita sudah membahas bahwasannya cash flows from operating activities tercermin di dalam income statement. Income statement itu menandingkan revenues dibandingkan atau ditandingkan dengan expenses untuk menghasilkan net income atau profit. Nah, saya tanya, tujuan dari unit bisnis itu apa? Kita sudah mafhum banget, sudah paham banget bahwa tujuan dari unit bisnis adalah generating profit atau memaksimalkan net income. Net income itu positif atau negatif? Positif dong, Pak. Ya, kalau net income itu positif berarti kan cash in, bukan cash out. Kan tadi ketika kita melihat ini tadi, positif itu jikalau cash out-nya lebih kecil daripada cash in-nya. Atau cash in lebih besar daripada cash out, itu baru ada net income. Kan gitu. Kalau begitu, kalau cash out lebih kecil daripada cash in, berarti dapat kita simpulkan ya, revenue lebih besar daripada expenses, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya sudut pandang fokus dari cash flows from operating activities adalah berfokus kepada cash in. Ngerti ya? Bukan berfokus kepada cash out. Kalau cash out itu berarti expensesnya lebih besar daripada revenues-nya. Itu namanya rugi. Mana ada unit bisnis beroperasi dibentuk tujuannya untuk merugi? Nggak ada. Paham ya? Oke, nah ini kita harus paham ini. Ini betul-betul merupakan insight atau pemahaman yang lebih dalam lagi, yang kemudian kalau kita betul-betul paham, maka kita nggak perlu menghafal mana sih yang termasuk ke dalam operating activities, mana yang investing, mana yang financing. Enggak, kita nggak usah menghafal. Dapat dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini tadi yang from operating activities. Nah, bagaimana yang cash flows from investing activities? Kita lihat. Cash flows from investing activities. Karakteristiknya, ciri-cirinya adalah merupakan cash yang diperoleh dari atau digunakan untuk sehubungan dengan aktivitas investasi atau investing. Ya, bukan investation ya. Enggak ada investation. Jadi, kalau kita berbicara cash flows from investing activities, maka aktivitas-aktivitas yang di jurnal atau transaksi-transaksi yang dicatat itu akan merupakan transaksi yang mengakibatkan adanya cash in atau cash out sehubungan dengan aktivitas untuk berinvestasi atau investing. Nah, investasi itu ada dua. Kalau saya bisa diperkenankan membagi gitu ya, mengelompokkan investasi, maka investasi itu bisa saya bagi menjadi dua, yaitu investasi ke dalam dan investasi keluar. Loh Pak, kan investasi kan instrumennya ada dua, seperti pembahasan di video materi yang lalu Pak. Ketika kita membahas tentang investment, kan ada dua, yaitu instrumen investasi untuk komponen E dan untuk komponen L. Investasi dalam bentuk utang sebagai kreditur atau investasi dalam bentuk modal, ekuitas dalam bentuk saham gitu misalkan, atau disebut sebagai investor. Nah, ini kok ada investasi ke dalam dan ada investasi keluar. Oke. Kita pahami dulu. Investasi yang tadi di instrumen investasi di sisi L dan sisi E itu merupakan investasi keluar atau invest out. Ini investasi keluar. Mendatangkan tambahan income di masa depan yang berasal dari pihak eksternal. Jadi perusahaan berinvestasi ke tempat lain, ke perusahaan lain, entah dengan dia itu membeli obligasi, sebagai returnnya dia dapat bunga, atau dia menyetorkan sebagian uangnya ke perusahaan itu menjadi investor, sebagai returnnya dia akan mendapatkan dividen.
Kan gitu. Itu invest out namanya, investasi keluar, sama-sama mendatangkan return kata kuncinya. Kan kita sudah bahas bahwa yang namanya investasi itu harus menuntut mendatangkan adanya return. Kalau tidak ada returnnya, itu namanya bukan investasi. Oke, sekarang ini investasi keluar, udah jelas. Sekarang investasi ke dalam. Investasi ke dalam itu apa Pak maksudnya? Nah, kalau investasi ke dalam itu artinya akan mendatangkan tambahan income di masa depan tentunya, bukan masa sekarang. Akan mendatangkan tambahan income di masa yang akan datang atau masa depan dengan jalan memperbesar kapasitas bisnis internalnya. Maksudnya bagaimana Pak? Oke, saya kasih contoh. Perusahaan membeli mesin untuk produksi. Mesin untuk produksi kan jelas fixed asset ya. Dia merupakan aset tetap. Dia beli mesin untuk produksi. Harganya berapa? 100 juta katakanlah demikian. Nah, berarti perusahaan itu telah berinvestasi dengan jalan membeli mesin produksi sebesar 100 juta. Loh Pak, kenapa membeli mesin produksi kok disebut sebagai investasi? Iya. Logikanya bagaimana? Logikanya gini. Ketika perusahaan itu membeli mesin baru, maka saya tanya, jumlah produk yang dihasilkan akan bertambah ataukah tetap aja? Jawabannya pasti, kapasitas produksinya meningkat dong Pak. Misalkan perusahaan sudah punya mesin lama, mesin lamanya dia bisa berproduksi dalam satu periode itu misalkan 1000 unit. Maksimal itu ya, maksimal 1000 unit. Kan yang namanya mesin itu kan ada kapasitas maksimalnya, tidak bisa kemudian tidak terbatas gitu, enggak bisa. Oke, satu mesin lama bisa menghasilkan output berupa produk sebanyak 1000 unit. Nah, perusahaan ingin meningkatkan produk yang dibuatnya, jumlah produk yang dibuatnya, agar supaya apa? Dia bisa ngejual lebih banyak, kan gitu. Nah, kalau dia pengen ngejual tahun depan atau periode-periode yang akan datang itu nggak hanya 1000, dia pengen ngejual sampai kemudian misalkan 1500. Nah terus gimana dong supaya dia dapat berproduksi sebanyak 1500? Ya harus tambah mesin baru dong. Oke, harus tambah mesin baru. Oke, tambah mesin baru berarti sekarang anggaplah gitu ya, setiap satu mesin itu bisa produce 1000 unit. Berarti sekarang mesinnya ada 2. Berapa jumlah unit kapasitas produk yang dapat dihasilkan maksimalnya? 1000 kali 2, 2000. Oke. Nah, yang awalnya perusahaan itu hanya bisa ngejual sampai dengan maksimal 1000 unit, sekarang dia bisa ngejual sampai dengan maksimal 2000 unit. Pertanyaan saya, kalau dia ngejual 1000 unit dengan dia ngejual 2000 unit, income-nya gedean mana? 2000 unit atau 1000 unit? Ya jelas 2000 unit dong Pak. Nah, ya berarti lebih gedean 2000 unit. Kalau lebih gedean 2000 unit berarti ada tambahan income. Gara-garanya apa kok bisa ada tambahan income? Karena dia beli mesin baru, dia beli tambahan fixed asset. Nah, tambahan income ini disebut sebagai return investasi. Ngerti ya? Itu disebut sebagai return investasi. Jadi intinya adalah ketika perusahaan membeli fixed asset, entah itu tanah, bangunan, mobil, mesin produksi, itu pada hakikatnya adalah berinvestasi. Karena nanti di waktu yang akan datang, itu pasti akan meningkatkan tambahan income sebagai return. Ngerti ya? Loh Pak, saya masih ingat di video materi Bapak yang lalu, itu kalau investasi dalam bentuk tanah itu Pak, kemudian investasi dalam tanda kutip ya, investasi dengan jalan membeli tanah, kemudian membeli emas, itu kan bukan investasi Pak sebenarnya. Bapak sudah sampaikan di video materi yang lalu. Exactly yes. Beli tanah, kemudian dikip, beli emas atau logam mulia, kemudian dikip, disimpan aja, itu memang bukan merupakan investasi. Bukan. Tapi sekarang bandingkan, kalau perusahaan beli tanah, kemudian tanahnya itu didirikan plant atau pabrik. Kemudian pabriknya beroperasi, menghasilkan produk, produknya dijual, generating income. Nah saya tanya, kalau beli tanah kemudian untuk produksi, itu investasi atau bukan?
investasi. Kenapa? Karena ada tambahan income. Iya, bedakan ya. Jadi kalau beli tanahnya itu cuma dia beli aja, kemudian dia nggak apa-apain, cuma dipagari tok, kemudian dibiarkan aja dengan harapan nanti 10 tahun harganya meningkat. Itu namanya bukan investasi. Kenapa? Nggak ada returnnya gitu loh. Sama juga perusahaan beli emas. Emasnya, emas batangannya disimpan, nggak diapa-apain, nggak dia jual. Beda dengan toko emas ya. Kalau toko emas, dia beli emas, itu emasnya merupakan inventory. Ya, merupakan inventory barang dagangan itu. Ya, kalau dia beli emas sebagai inventory barang dagangan, itu investasi itu. Ya, investasi. Mengubah cash ke dalam emas, emasnya dijual dalam rangka untuk mendapatkan tambahan income. Tapi kalau dia emasnya nggak diapa-apain, cuma disimpan aja, itu artinya nggak ada tambahan income. Loh Pak, tanah dan emas kan nilainya naik. Iya, nilainya naik itu bukan karena dihasilkan dari aktivitas produksi. Yang namanya return itu harus ada aktivitas produksinya baru kemudian menghasilkan. Lah kalau kamu diem aja, kok bisa menghasilkan, itu logikanya bagaimana gitu loh. Lu kan emas kemudian tanah harganya naik Pak. Iya, itu naik dengan sendirinya. Kan gitu. Kan sudah saya sampaikan. Ketika oke lah, harga tanah meningkat. Awalnya beli per meter 1 juta. Kemudian 5 tahun kemudian per meter harganya 1.500.000. Kan gitu. Nah, naik kan Pak harganya? Iya. Tapi sekarang coba kamu jual tanahmu yang 5 tahun yang sekarang ini, yang kamu dapat kan 1.500.000 per meter. Oke, 1.500.000 meter. Kamu merasa dapat untung 500.000. Tapi coba sekarang kamu beli tanah tersebut. Ketika sudah kamu belikan lagi tanah di sebelahnya. Ya, apakah harganya itu akan 1 juta? Enggak Pak, tetap 1.500.000. Nah, kalau begitu apa untungnya? Bukan apa untungnya ya, returnnya mana? Enggak ada tambahan income di situ. Dulu memang betul 1 juta per meter. Sekarang 1.500.000 per meter. Apakah ada tambahan income? Enggak ada tambahan income. Kenapa? Kalau tanahnya itu kamu jual, kemudian kamu beli lagi tanah di sampingnya, nggak bisa, nggak ada tambahan income di situ. Gitu ya. Oke, jadi itu penjelasannya. Balik lagi ke sini. Jadi intinya ada investasi keluar dan ada investasi ke dalam. Sehingga ketika perusahaan membeli fixed asset, ini juga merupakan investasi, yaitu investasi ke dalam. Bukan hanya ketika perusahaan membeli obligasi, bukan hanya ketika perusahaan itu menyetorkan modal beli saham perusahaan lain, itu disebut sebagai investasi. Tetapi ini juga ketika membeli plan asset atau fixed asset, itu juga merupakan investasi. Jadi ada investasi keluar, ada investasi ke dalam. Syaratnya kalau membeli fixed asset untuk investasi adalah harus digunakan dalam proses produksi, bukan disimpan, bukan didiamin aja seperti ketika beli emas dan tanah tadi. Oke. Nah, kalau begitu kita garis bawahi kata-kata fixed asset di sini. Kalau fixed asset kita sudah belajar di video materi yang lalu bahwa fixed asset itu pasti masa manfaatnya more than 1 year atau more than 1 accounting period. Lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Ini masa manfaatnya. Sehingga kemudian ada depresiasi kan gitu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, oh kalau begitu cash flows from investing activities atau transaksi semuanya itu yang nanti terklasifikasikan ke dalam cash flows from investing activities ini pasti nuansanya, jangka waktunya adalah lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Jadi ada transaksi beli mesin produksi cash pada mesin sebesar 100 juta. Nah itu tidak mungkin akan digolongkan ke dalam operating activities. Ya, itu akan digolongkan ke dalam investing activities. Kenapa? Fixed asset. Masa manfaatnya, jangka waktu transaksinya itu nanti untuk lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Oke, nah kalau begitu sekarang berbeda dengan cash flows from operating activities yang ini nuansanya berfokus kepada cash
in, maka kalau kita membicarakan cash flows from investing activities itu kebalikannya, nuansanya akan berfokus kepada cash out. Loh Pak, kok cash out Pak? Lah iya, beli mesin cashnya masuk atau keluar? Keluar Pak. Lah iya kan cash out. Beli obligasi cash in atau cash out? Cash out Pak. Membeli saham, menyetorkan modal ke perusahaan lain, cashnya keluar atau masuk? Keluar Pak. Nah ya udah, berarti akan berfokus kepada cash out ini. Yang cash flow from investing activities nih akan berfokus pada cash out, berinvestasi dalam rangka untuk mendapatkan return. Ya tadi kan ini returnnya adalah interest, sisi L, sisi E returnnya adalah dividen, fixed asset returnnya adalah profit, ada tambahan income, kan gitu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, berinvestasi ke dalam tadi yang membeli fixed asset, ya returnnya apa? Profit, tambahan income. Berinvestasi keluar, membeli obligasi, returnnya interest, membeli saham, returnnya dividen. Tapi ingat, pada saat ketika awalnya membeli fixed asset, awalnya membeli obligasi, awalnya membeli saham, itu adalah bersifat cash out. Dan itu aktivitasnya digolongkan sebagai cash flows from investing activities. Dapat dipahami ya? Jadi kalau kita simpulkan di sini, maka ada satu simpulan yang penting, bahwasanya cash flows from investing activities itu jangka waktu periodenya adalah untuk lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, dan yang kedua nuansanya berfokus kepada cash out. Pak, kenapa ini cash in dan cash out itu ngaruhnya kemana Pak? Nanti dulu, ngaruhnya adalah biasanya nanti kalau kita lihat laporan arus kas, maka cash flows from operating activities ini logikanya, mestinya, umumnya, yang benar, wajarnya gitu ya. Ya, wajarnya itu harusnya nanti nilainya positif. Kalau cash in positif. Ya. Jadi kalau cash flows from operating activities wajarnya harusnya ini positif. Kalau cash flows from investing activities wajarnya ini negatif. Tapi kalau positif gimana Pak? Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kan kita bertanya-tanya, loh ini perusahaannya kok cash flows from investing activities kok positif, kok ada cash in? Berarti dia logikanya perusahaan itu jual-jualin fixed asset dan nggak pernah investasi dalam bentuk L dan E, cuma ngejualin asetnya aja. Kan kita berpikir, loh kalau perusahaan ini kok ngejualin aset banyak-banyak, dia jual semua. Aset kan merupakan resources, fixed asset itu merupakan resources untuk menjalankan proses bisnis. Nah ini gimana niatannya sih? Kok ini mesinnya dijual, kemudian kendaraannya dijual, terus tanahnya dijual, bangunannya dijual. Ini niat nggak sih untuk menjalankan proses bisnis? Kan gitu. Itu pertanyaannya gitu loh. Pertanyaan kita. Itu nggak wajar. Sama lagi dengan yang ini, kalau cash flows from operating activities ini minus atau negatif, kan kita berpikir, loh ini sebenarnya ini kayaknya rugi nih sebenarnya. Kan gitu logikanya. Ya, karena apa kok kemudian kalau cashnya ini cash di cash flows from operating activities-nya ini negatif atau cash out, lebih banyak kan expense-nya daripada revenue-nya, kan gitu. Jangan-jangan ini rugi nih. Gitu. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Tapi bisa jadi di sini ini cash in-nya cash flows from operating activities negatif, tetapi profit-nya tetap positif atau ada net income, bisa jadi. Ya, kalau begitu simpulannya apa? Oh, pendapatannya itu masih gantung, banyak berwujud receivables, belum terkonversi sebagai cash, kan gitu. Itu analisis yang lebih mendalam lagi dengan mengaitkan antara laporan arus kas dan income statement. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke cash flows from financing activities. Ini kelompok arus kas yang terakhir, yaitu cash flows from financing activities. Nah, kalau cash flows from financing activities atau arus kas, cash in dan cash out yang berasal dari aktivitas pendanaan, karakteristik atau ciri-cirinya adalah
Yang pertama, cash yang diperoleh dari atau digunakan untuk itu nanti akan terkait atau berhubungan dengan aktivitas untuk mendanai atau aktivitas untuk membiayai. Sehingga kata kuncinya di sini saya tulis sebagai financing, pendanaan atau membiayai. Kalau tadi ini investing, berinvestasi kata kuncinya, sehingga disebut cash flow from investing activities. Nah, sekarang cash flow from financing activities, berarti kata kuncinya adalah financing, untuk mendanai atau membiayai. Nah, sekarang kita bertanya, Pak, yang dimaksud dengan mendanai atau membiayai itu mendanai atau membiayai apa, Pak? Jawabannya simpel, yaitu mendanai operasi bisnis. Lupa operasi bisnis proses itu butuh dana, Pak. Iyalah. Supaya perusahaan dapat menjalankan proses bisnis atau operasi bisnis, maka dia perlu resources. Resources itu adalah sama dengan aset. Nah, berarti logikanya aset itu didanai dari mana? Sumbernya kan dua. Kalau tidak dari L, ya berarti dari E. Kalau tidak dari si pemilik, ya berarti dari pihak lain, kreditor, kan gitu. Maka, kalau begitu kita ngeh sekarang, kita paham. Oh, kalau begitu aktivitas cash flows from aktivitas pendanaan atau pembiayaan atau financing ini berarti dalam rangka untuk mendapatkan atau memperoleh tambahan resources, kan gitu. Memperoleh tambahan resources. Nah, tinggal kita lihat sumbernya dari mana. Dari sisi L dengan jalan menerbitkan obligasi, kan gitu. Dari sisi E dengan jalan menerbitkan saham, kan gitu ya. Sehingga di sini saya kasih penjelasan, ya, cash flows from financing activities itu terkait dengan aktivitas pendanaan atau pembiayaan, yaitu memperoleh pendanaan atau tambahan resources dengan jalan menerbitkan obligasi. Ingat bahwa obligasi itu pasti long term liabilities, jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, kan gitu. Sehingga di sini merupakan long term liabilities. Lupa, long term liabilities. Iya, long term liabilities. Yang namanya obligasi kan tidak ada obligasi. Jangka waktunya berapa? 6 bulan. Enggak, itu namanya bukan long term bukan obligasi. Namanya notes payable, kan gitu. Ya, itu namanya adalah notes payable, bukan obligasi atau bukan bond, kan gitu. Yang namanya bond atau obligasi itu pasti jangka waktunya more than 1 year. Sehingga di sini saya tulis long term liabilities, sisi L, tetapi sisi L yang bersifat long term. Pak, tadi kan sisi L sudah ada dicatat di aktivitas operating tadi loh, Pak, yang di sini. Nih, aktivitas operating. Di sini kan saya tulis, saya catat di sini sisi L juga, namun sisi L-nya adalah yang current. Kan beda kan? Beda kan? Nah, berarti kalau begitu dapat kita simpulkan nih, dapat kita lihat bahwasanya kalau current liabilities itu nanti akan ngaruhnya masuk ke dalam aktivitas operasi. Sementara kalau long term liabilities itu nanti masuknya atau ngaruhnya adalah ke dalam financing activities. Jadi jangan bingung, nggak usah dihafal. Oke, paham? Ya. Atau memperoleh pendanaan atau tambahan resources yang berasal dari penerbitan saham, issued new shares. Sehingga ada setoran modal, ada tambahan ekuitas. Nah, ini sisi E, ya, sisi E. Oke, dari tadi kan sisi L dan sisi A aja yang dibahas, ya. Kalau current asset itu ada di operating. Kemudian kalau fixed asset ada di investing. Kemudian kalau current liabilities ada di operating. Kemudian kalau long term liabilities ada di financing. Jadi kita dapat memetakan, kita bayangkan aja neraca, kan gitu. Neraca itu aset ada terbagi ke dalam current asset dan non current asset atau fixed asset. Kemudian liabilities ada current liabilities dan ada long term liabilities.
Kemudian ada sisi ekuitas. Ekuitas nggak ada dibagi ekuitas lancar dan ekuitas jangka panjang, nggak ada seperti itu ya. Ekuitas satu aja ya, ekuitas, selesai. Oke, kalau begitu kita dapat petakan bahwa current asset dan current liabilities itu masuk ke dalam operating activities, kemudian fixed asset masuk ke dalam investing activities, kemudian long term liabilities masuk ke dalam financing activities, equities itu juga masuk ke dalam financing activities. Jadi lengkap sudah ya, lengkap sudah neraca ngaruhnya itu masing-masing kelompok akunnya itu ngaruhnya kemana, ke operating kah, investing kah, atau financing. Dapat dipahami itu ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara long term liabilities dan penerbitan saham apalagi, itu pasti sudut pandang jangka waktunya adalah jangka panjang, more than 1 year atau more than 1 period accounting. Ngerti ya? Sudut pandangnya jangka panjang. Terus, nah ini kan tadi memperoleh tambahan dana dengan jalan menerbitkan obligasi. Ini menerbitkan saham, menerbitkan obligasi dan menerbitkan saham. Ini pasti fokusnya adalah cash in. Kan kalau perusahaan menerbitkan obligasi dia dapat uang. Kan kalau perusahaan menerbitkan saham berarti dia dapat uang. Ngerti ya? Sehingga fokus dari financing activities itu adalah fokusnya pada cash in, bukan cash out. Oke, jadi sekarang logikanya kalau kita bandingkan, fokus dari operating activities cash in, fokus dari investing activities cash out, dan fokus dari financing activities cash in lagi. Ini bukan sesuatu keharusan ya, bahwa operating itu nilainya harus positif, kemudian investing itu nilainya harus negatif karena cash out, dan kemudian financing nilainya harus positif. Enggak harus seperti itu juga. Ya, nggak harus seperti juga, tapi wajarnya. Kalau kata-kata wajar di sini kan mestinya ya, seharusnya dalam kondisi normal itu operating positif, investing negatif, kemudian financing positif, itu kondisinya wajar. Bisa juga kondisinya itu kondisi tidak wajar, tapi tetap nggak ada masalah ya, bisa, mungkin saja gitu loh. Ngerti ya? Jadi cash flows from financing activities itu berfokus pada cash in, yaitu mendapatkan sumber pendanaan untuk tambahan resources atau sumber daya perusahaan. Nah, pendanaannya bisa berasal dari kreditur, sisi L, liabilities. Bisa juga pendanaannya berasal dari investor, sisi E, ekuitas. Oke, dapat dipahami ya. Jadi itulah 3 klasifikasi aktivitas atau transaksi yang terkait dengan cash transaction ya tentunya ya, bukan non cash transaction. Cash transaction yang kemudian nanti akan bermuara dilaporkan di dalam laporan arus kas. Ada 3 pengelompokan, yaitu operating, investing, dan financing. Positif, negatif, positif. Dalam kondisi normal atau wajar. Karakteristiknya sudah kita bahas di sini tadi ya secara detail, dan pesan saya adalah jangan sekali-kali dihafal, tidak perlu dihafal. Kalau kita paham maka dengan sendirinya kita hafal. Oke, nah penjelasan saya tadi, pembahasan kita tadi di aktivitas-aktivitas di dalam cash flow itu tadi dapat kita rangkum ke dalam satu chart seperti yang sudah saya buat ini. Jadi cara bacanya gini, kan kita hanya membahas ansih tentang cash. Cash itu ada cash in dan ada cash out, kan gitu. Nah, kalau cash in itu merupakan receive atau penerimaan. Kalau cash out itu merupakan payment atau disbursement. Oke. Nah, cash in itu secara logika pasti berasal dari revenue side. Ngerti ya? Kalau kita lihat di income statement, ini ada income statement ini. Kalau yang namanya cash in itu akan berada atau berasosiasi dengan revenue side
dari sales, kan gitu. Sementara kalau cash out itu akan berasosiasi dengan sisi expenses. Expenses yang mana Pak? Ini COGS ini merupakan expenses, OPEX atau operating expenses ini juga merupakan expenses. Taxes ini merupakan expenses. Kemudian ada other expenses. Ya, other expenses. Kalau begitu ada revenue berarti masuk di cash in dong Pak. Yes. Ada revenue masuk ke sisi revenue merupakan cash in. Jadi cash in nanti ada cash in dari utama, kegiatan utama yaitu penjualan, dan ada dari kegiatan lain-lain sampingan bukan utama yaitu other revenue. Kemudian cash out kalau kita lihat income statement akan berasal dari expenses yaitu COGS dan operating expenses plus other expenses plus pajak atau taxes. Ngerti ya? Oke, sekarang kita lihat lebih detail. Di sisi revenue, di sini ada cash sales, penjualan secara tunai. Ini akan mendatangkan cash, revenue side. Atau account receivable yang dikolek. Artinya sudah diubah, dikonversi menjadi cash. Piutangnya ditagih, kemudian pelanggannya membayar. Artinya piutangnya, account receivable-nya terkonversi menjadi cash. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian ada cash from other income. Ya, cash from other income. Nah, cash from sales baik tunai maupun non tunai dan cash from other income atau other revenue ini merupakan revenue sides dan merupakan sisi cash in. Dan sekali lagi ini terkategorikan ke dalam aktivitas operasi atau operating activities. Dapat dipahami itu ya? Ini sekarang kita mengaitkan antara konsepsi operating, investing, dan financing. Kita kaitkan dengan income statement. Oke, ngerti ya? Oke, jadi Pak, kenapa kok kita membaca income statement dalam hal ini, Pak? Income statement nanti akan kita pakai dalam rangka untuk menyusun laporan arus kas. Ini tidak kemudian kita abaikan. Oh, tidak. Penyusunan laporan arus kas itu akan bersumber dari income statement. Sebagaimana juga penyusunan laporan perubahan modal itu akan bersumber dari income statement. Kemudian penyusunan neraca akan bersumber dari, sebagian akan bersumber dari laporan perubahan modal. Kan urutannya begitu. Sama juga laporan arus kas nanti akan bersumber dari income statement. Kan tadi sudah kita bahas bahwasanya cash in itu revenue side dan cash out itu adalah expense side, kan gitu. Nah, kalau begitu cash from sales entah itu tunai maupun non tunai dan cash from other revenue atau other income ini nanti akan terklasifikasikan ke dalam operating activities. Kenapa operating activities? Sudah lihat jangka waktunya. Income statement ini pasti semuanya jangka waktunya adalah periodenya jangka pendek. Jelas jangka pendek itu berarti pasti operating. Tidak mungkin investing atau financing. Investing dan financing itu jangkanya jangka panjang, kan gitu. Paham ya? Jangan dihafal. Kemudian cash from sale of fixed asset atau PPE, property, plant and equipment. Cash from sale fixed asset itu nanti akan mendatangkan cash in juga dong. Iya, tetapi itu tidak akan dicatat di dalam income statement, nggak akan masuk ke income statement ya. Nah, dia jangka panjang itu ya, jangka panjang, maka ini merupakan investing. Kemudian cash from investment ya, cash from investment. Kalau membeli saham, returnnya adalah dividen. Nah, sehingga dividen masuk ke sini. Aktivitas investasi, investment. Oke, ngerti ya? Terus, revenue side berikutnya adalah yang financing activities. Financing activities, cash from issuing shares. Jelas, menerbitkan saham masuk ke financing activities. Cash from issuing bond atau obligasi, long term debt. Jelas ini merupakan aktivitas financing. Ngerti ya? Oke. Berikutnya kita lihat sisi expenses atau
sisi cash out. Cash out kita lihat dari yang operating ya, yang operating. Kalau investing dan financing kan berarti itu jangka panjang, tidak bisa kita lihat dari income statement. Kalau operating itu kan jangka pendek, berarti bisa kita lihat dari income statement. Ya sudah, tinggal kita urutkan saja dari atas ke bawah. COGS berarti expense apa yang berhubungan dengan cost of goods sold? Tentu saja adalah ketika perusahaan membeli barang berupa barang dagangan atau inventory, sehingga paid for materials. Kalau perusahaannya perusahaan manufaktur kan dia beli bahan mentah dulu, kemudian dia nanti membayar tenaga kerja, upah tenaga kerja, kemudian dia membayar namanya itu biaya tidak langsung, biaya produksi tidak langsung, kan gitu. Ini kalau perusahaan manufaktur ada DM, DL, dan FOH. Nanti kita belajar itu di akuntansi biaya. Nah, kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, terus gimana Pak? Kalau perusahaan dagang ya sama aja, paid for merchandise inventory, selesai, satu aja. Kan dia beli barang dagangan ya. Nah, cash yang dibayarkan dalam rangka beli barang dagangan itu nanti masuknya ke COGS yang di sini. Sehingga ini COGS nih. Kemudian di bawahnya ada OPEX, ini juga merupakan expense. Operating expense itu terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu marketing expenses atau selling expenses, dan yang kedua adalah general and administrative expenses, beban administrasi dan umum. Nah, paid for marketing berarti paid for marketing ini ada di dalam OPEX kalau begitu, yaitu selling expense atau marketing expense. Paid for marketing ada macam-macam, bisa paid for advertising, paid for salesman bonus, paid for transportation, dan lain-lain. Kemudian paid for administrative and general, ini masuk di OPEX juga, kategori administrative and general expenses. Misalkan paid for salaries, paid for bonus, paid for prepaid expenses. Prepaid expenses itu bayar sewa, kemudian bayar asuransi. Nah, itu kan semuanya di awal. Ya, itu merupakan prepaid expenses, kan gitu. Terus paid for other expenses. Ya, paid for other expenses. Other expenses ini yang ini di sini. Other expenses apa contohnya? Beban bunga atau interest expenses. Kemudian paid for taxes di sini. Nah, sudah habis berarti ya expense di income statement ya. Sudah habis semua kita bahas, kita masukkan, dan ini semuanya terkategorikan ke dalam operating activities less than atau equal to 1 year atau 1 period of accounting. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus, lah kalau begitu yang aktivitas investasinya yang mana Pak? Nggak kelihatan di dalam income statement. Kenapa? Karena jangka panjang. Income statement jangka pendek. Aktivitas investasi apa? Paid for fixed asset acquisition, yang tadi berinvestasi ke dalam, yaitu dengan jalan membeli mesin produksi, beli kendaraan untuk operasional. Nah, itu adalah paid for fixed asset acquisition, masuk ke aktivitas investasi. Kemudian paid for investment, artinya pas dia beli obligasi atau beli saham, itu merupakan aktivitas investasi, sehingga kemudian ada debt investment akunnya, seperti di video materi yang lalu yang sudah kita bahas, ada akun debt investment, kemudian ada akun share investment. Nah, ketika akuisisinya di titik yang paling awal kan ada acquisition ya, itu merupakan terklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi atau investing activities. Dan ada juga satu lagi, kalau yang ini paid for fixed asset dan kemudian paid for investment, debt and shares, ini adalah aktivitas investasi yang jangka panjang. Kemudian ada juga paid for loan to others, dia itu memberikan pinjaman gitu loh ya, dia memberikan pinjaman kepada pihak lain atau kepada perusahaan lain, misalkan dalam bentuk apa ya, notes payable, notesnya itu tapi jangka panjang gitu loh, misalkan 2 tahun, 1,5 tahun, nah gitu ya.
Kalau obligasi atau bond itu kan dijualnya bebas, bisa masuk ke bursa gitu loh, siapa aja bisa beli. Kalau loan, yang loan ini bedanya dengan obligasi ya. Kalau loan itu ditawarkan secara terbatas gitu loh, direct offering, ditawarkannya itu secara langsung ya, terbatas. Itu masuk ke dalam aktivitas investasi atau investing activities. Berikutnya yang terakhir adalah financing activities dari sisi expense. Ada aktivitas apa aja, ada transaksi apa? Transaksi paid for dividend. Dividen di sini tentunya harus dividen cash. Kalau dividen yang non cash dividen, ya jelas ini nggak akan masuk ke dalam cash flows. Jadi ini dengan sendirinya merupakan cash dividend, jelas ya. Sebenarnya nggak perlu saya tulis sebagai cash dividend, itu jelas. Ini pasti cash dividend. Paid for cash dividend, kalau begitu masuk ke financing activities. Kemudian paid for treasury stock atau treasury shares ya. Ini supaya istilahnya seragam saya pakai share saja. Oke. Paid for treasury shares. Ketika perusahaan membeli saham miliknya, dia beli itu kan menjadi saham treasury kan gitu. Ya. Nah, paid for treasury shares ketika dia beli itu nanti aktivitasnya bukan tergolong sebagai aktivitas operasi maupun investasi ya, tetapi dia akan terklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan atau pembiayaan, financing activities. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jadi yang dapat kita simpulkan dari chart atau grafik atau gambar saya yang panjang lebar ini, yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, bahwasanya cash in itu akan berasosiasi dengan revenue side, cash out akan berasosiasi dengan expense side. Oke. Kemudian untuk aktivitas operating baik revenue atau cash in maupun expenses atau cash out, untuk yang operating activities kita bisa dengan mudah melihatnya di dalam income statement. Oke, paham ya? Kemudian untuk aktivitas investing dan aktivitas financing tentu saja tidak akan bisa kita lihat di income statement. Lupa dilihatnya dari mana Pak? Bisa kita lihat dari, untuk investing dan financing bisa kita lihat dari balance sheet digabungkan dengan additional information atau informasi tambahan yang tidak tercover atau tidak muncul ditulis di dalam laporan keuangan. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau begitu pembahasan kita terkait dengan konsep dasar atas laporan arus kas sudah selesai. Ya. Saya berharap kita dapat memahami, bukan menghafal. Sekali lagi memahami, bukan menghafal. Kalau kita mengerti atas satu materi, dalam hal ini adalah materi mengenai laporan arus kas, maka dengan sendirinya kita hafal. Terutama ketika kita membahas mana yang operating activities, mana yang investing activities, mana yang financing activities. Sekali lagi tadi, based on penjelasan dan pembahasan kita tadi, maka ya kita nggak perlu menghafal. Kalau kita paham, dengan sendirinya kita bisa mengklasifikasikan dengan mudah. Oh, yang ini masuk operating, yang ini masuk investing, nah yang itu masuk financing. Mudah sekali, nggak ada hafalan di situ. Oke, dapat dipahami ya? Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan nanti ke video materi berikutnya tentang bagaimana menyusun laporan arus kas. Terima kasih.